Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johnson Fashion Telambanua dengan NPM 2235100079. Nah, di sini saya akan menjelaskan 12 contoh grafik lengkap dengan nama, makna, kegunaan, kapan diperlukan dan siapa penggunanya. Yang pertama ada grafik batang, di mana maknanya itu membandingkan nilai antar kategori. Digunakan untuk menampilkan perbedaan besar kecil antar kelompok. Diperlukan saat ingin melihat perbandingan yang jelas antar data diskrit, dan penggunanya itu analis data, peneliti atau mahasiswa. Yang kedua ada diagram lingkaran, yaitu maknanya menunjukkan presentasi atau bagian dari keseluruhan. Digunakan untuk komposisi proporsi data. Diperlukan untuk melihat bagian terbesar atau terkecil, dan penggunanya itu marketing, laporan bisnis, dan pemerintah. Yang ketiga ada grafik garis, maknanya itu menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Digunakan untuk data berkala, bulanan, tahunan, atau mingguan. Diperlukan saat menganalisis tren naik turun, dan penggunanya adalah para ekonom, analisis saham, atau mahasiswa. Yang keempat ada histogram, maknanya itu menunjukkan distribusi frekuensi suatu data, dan digunakan untuk melihat pola sebaran data. Diperlukan saat melakukan analisis statistik awal. Penggunanya itu statistik, data science, dan peneliti. Yang kelima ada scatter plot, maknanya itu menunjukkan hubungan atau korelasi antar dua variabel. Digunakan untuk mencari pola hubungan negatif, positif, dan tidak ada. Penggunanya itu peneliti, mahasiswa, atau analisis keuangan. Yang keenam ada box plot, maknanya itu menunjukkan persebaran data, nilai median, dan outlier. Digunakan untuk analisis statistik mendalam. Diperlukan saat mengecek apakah ada data ekstrim. Penggunanya itu data analis dan peneliti ilmiah. Yang ketujuh ada area chart, maknanya mirip dengan line chart tadi, hanya saja diisi dengan warna untuk menunjukkan volume. Digunakan untuk membandingkan tren dan kontribusi kumulatif. Diperlukan saat memantau pertumbuhan dari total waktu ke waktu. Penggunanya itu biasanya para keuangan, ekonomi, dan pelaporan bisnis. Yang kedelapan ada radar chart, maknanya untuk menampilkan perbandingan beberapa variabel dalam bentuk sumbu radial. Digunakan untuk analisis sifat atau berbagai fitur kategori. Diperlukan untuk perbandingan kinerja. Penggunanya itu HRD, analisis kompetensi. Yang kesembilan ada waterfall chart, yaitu menunjukkan perubahan bertahap dari satu nilai awal hingga akhir. Digunakan untuk menjelaskan proses kenaikan atau penurunan nilai total. Digunakan untuk laporan keuangan, perubahan pendapatan atau biaya. Penggunanya itu akuntan dan analisis bisnis. Yang ke-10 ada Gantt chart, maknanya itu menunjukkan jadwal kegiatan dalam bentuk timeline. Digunakan untuk manajemen proyek, dan diperlukan saat merencanakan durasi tugas proyek. Penggunanya itu project manager, developer, dan kontraktor. Yang ke-11 ada Pareto chart, maknanya itu bar chart atau line chart untuk analisis 80/20. Digunakan untuk menemukan penyebab terbesar suatu masalah. Diperlukan saat perbaikan kualitas atau quality control. Penggunanya itu manajemen dan industrial engineering. Yang ke-12 ada heat map, maknanya itu menampilkan data dalam bentuk warna atau gradasi. Digunakan untuk melihat pola intensitas nilai. Diperlukan saat analisis korelasi, traffic web, dan perilaku pengguna. Penggunanya itu peneliti, web analis, dan data science. Oke, baik, mungkin sekian dari hasil video saya untuk pemaparan dari 12 diagram tadi. Sekian dari saya, terima kasih.